Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Kompas TV, mari banyak-banyak kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memberikan beberapa banyak nikmat. Di antaranya nikmat sehat, nikmat Islam, dan yang paling utama nikmat iman. Dan tak lupa kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan khatamul anbiya, penghulunya para nabi, penutupnya para nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai kaji dengan tema pandangan seorang muslim terhadap harta. Pandangan seorang muslim terhadap harta, saya teringat terhadap sebuah kisah Imam Syafi'i kepada gurunya Imam Malik. Kisah ini sebenarnya masyhur di kalangan para orang alim, ulama, atau para cendekiawan yang mengkaji terkait konsep fikih muamalah. Pada suatu waktu Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, di mana kala itu Imam Syafi'i menjumpai Imam Malik untuk mengulang kaji beberapa keilmuan. Nah, singkat cerita Imam Malik menyampaikan kepada Imam Asy-Syafi'i bahwasanya ilmu beliau sudah habis. Wahai Syafi'i, ilmuku sudah habis. Ilmuku sudah saya berikan kepada engkau. Nah, seandainya pada masa ini masih ada Imam Abu Hanifah, kemungkinan kamu akan saya rekomendasikan terhadap Imam Abu Hanifah. Nah, kebetulan sekali kalau Imam Abu Hanifah telah tiada, kala itu Imam Malik merekomendasikan kepada Asy-Syaibani yang tidak kalah alimnya. Berangkatlah Imam Syafi'i menuju ke Irak. Sebelum berangkat menuju ke Irak, Imam Malik memberikan beberapa pegangan atau ongkos lah bahasa kita sekarang, yang jumlahnya lumayan banyak. Sampailah Imam Syafi'i di Irak. Imam Syafi'i sedikit terkejut karena Asy-Syaibani kebiasaan mengumpulkan hartanya di ruang tamu. Kira-kira begitu, mengumpulkan hartanya di ruang tamu. Imam Syafi'i terkejut. Kenapa beliau terkejut? Dia berpikir, guru yang sebelumnya didatanginya, yaitu Imam Malik, itu kaya. Dan sampai di rumah Asy-Syaibani, dia melihat bahwasanya Asy-Syaibani guru yang tempat dia menambah ilmu juga kaya. Dia terkejut karena sebelumnya Imam Syafi'i juga berpikir bahwasanya dia agak anti dengan kekayaan, yang itu memang berdampak kepada diri dia. Antinya kekayaan ini disebabkan juga dikarenakan guru-guru sebelumnya seperti Sufyan Tsauri itu terbilang miskin. Nah, singkat cerita, ketika Imam Syafi'i melihat Asy-Syaibani menghitung beberapa hartanya yang lumayan banyak di ruang tamu, Asy-Syaibani mengatakan, "Apakah kau terkejut dengan ini, Asy-Syafi'i?" "Naam, saya terkejut dengan ini." "Kenapa kau terkejut?" "Karena disampaikannya bahwasanya Imam Malik itu orang alim dan kaya, kamu juga kaya." "Oke, baik kalau begitu. Sekarang harta ini saya serahkan kepada orang-orang yang tidak alim dengan kategori orang-orang fasik." Lantas Imam Syafi'i menjawab, "Jangan diberikan kepada orang-orang fasik. Seandainya harta ini diberikan kepada orang-orang fasik, maka yang terjadi adalah harta ini dipergunakan kepada kemudaratan, yaitu kemudaratan seperti halnya terciptanya tempat-tempat atau berpeluang pintu-pintu maksiat, seperti halnya perzinahan atau prostitusi yang kita kenal, atau nanti banyak tempat-tempat khamar dan perjudian." Dari kisah ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'mal mal soleh lil mar'i soleh." Sebaik-baik harta yang dikelola, yang dimiliki oleh seorang alim. Jadi sebaik-baik harta yang dimiliki
atau yang dikelola oleh seseorang yang alim. Mungkin ini saja segmen di awal yang saya dapat sampaikan. Berikutnya saya akan lanjut di segmen kedua. Para pemirsa Kompas TV, kita memasuki segmen 2, melanjutkan dari tema kita bahwasanya pandangan seorang muslim terhadap harta yang sudah saya paparkan di awal dengan kisah Imam Syafi'i dan Imam Malik, dan juga saya sudah menjelaskan tadi ada hadis yang menyatakan bahwasanya sebaik-baik harta yang dikelola oleh orang soleh. Kenapa harta yang baik itu dikelola oleh orang soleh? Karena ketika orang soleh mengelola harta, dia akan mengedepankan yang namanya maslahat. Akan mengedepankan maslahat di mana harta dikelola dengan baik dan dimanfaatkan dengan baik untuk meninggalkan kemudaratan atau kerusakan. Nah, saya mempunyai 3 konsep cara pandang kita terhadap harta. Yang pertama ada namanya konsep muwazanah. Apa ini muwazanah? Muwazanah secara bahasa bermakna keseimbangan. Keseimbangan yang bermaksud bagaimana harta tadi menyeimbangkan dunia dan akhirat. Jadi ketika kita dianugerahi harta yang banyak, harta yang berlimpah, apakah harta ini hanya sebatas digunakan untuk konsumtif dunia saja atau tidak? Jadi muwazanah ini adanya konsep penyeimbang. Seperti hal misalnya ketika kita dianugerahi mobil mewah. Mobil mewah, ya kita bilanglah mobil itu Pajero atau Innova dan lain sebagainya. Sewaktu-waktu ketika azan maghrib berkumandang ataupun azan subuh berkumandang, keadaan hujan. Kalau kita melihat secara fikih, diperbolehkannya kita tidak datang ke masjid untuk berjamaah. Nah, karena kita tadi memiliki harta, karena kita memiliki lebih tepatnya mobil tadi bisa kita pergunakan untuk berangkat ke masjid menunaikan sholat subuh maupun maghrib. Nah, begitu konsep dari muwazanah yang menurut ekonomi syariah menjadi penyeimbang dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, harta yang bagus tadi memang dikelola sama orang soleh. Nah, seandainya harta tadi orang-orang fasik yang diberikan kepada Allah, ataupun memang orang-orang fasik yang dikaruniai Allah harta, mereka tidak akan berpikirkan bahwasanya harta atau mobil tadi digunakan untuk ke masjid, paling tidak ke tempat-tempat kemaksiatan. Nah, ini tidak menyimbangkan antara dunia dan akhirat. Kemudian konsep yang kedua ini dinamakan konsep istikhlaf. Apa kira-kira konsep istikhlaf? Konsep istikhlaf ini makna secara bahasa istikhlaf itu ialah perwakilan. Istikhlaf perwakilan yang dimaksud bahwasanya Tuhan memberikan harta ataupun jabatan ataupun yang lainnya yang kita peroleh itu hanya titipan. Itu hanya diwakilkan saja. Analoginya sederhana seperti halnya ketika kita menitipkan kendaraan kita terhadap tukang parkir. Nah, tukang parkir tidak memiliki kendaraan itu yang nantinya akan kita ambil kembali. Oleh sebab itu, istikhlaf ini mutlak harta alam semesta itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sewaktu-waktu harta tadi diambil oleh Allah, kita tidak bisa bersedih karena pada hakikatnya itu masuk kategori konsep istikhlaf. Maka dari itu ada sebuah ungkapan yang mengatakan harta, jabatan dan lain sebagainya jangan diletakkan di hati, tapi diletakkan di genggaman. Kenapa begitu? Jadi ketika kita lepas genggaman kita, misalnya handphone kita, jatuh handphone, itu harta yang awalnya kita bangga-banggakan, ya udah hilang seperti itu aja. Jadi konsep istikhlaf ini memang mengandung ketauhidan yang tinggi, bahwasanya kita meyakini betul bahwa apa-apa yang diberikan oleh Allah, seperti halnya harta tadi, jabatan dan sebagainya, itu milik Allah, mutlak milik Allah, dan kita hanya dititipkan saja
dan diamanahkan untuk mengelolanya dengan baik, untuk memanfaatkannya dengan baik. Nah, hari-hari ini kita melihat orang cenderung menganggap dirinya berupaya sendiri ketika mendapatkan harta. Nah, ini bahaya. Kenapa? Karena ketika dia menganggap bahwasanya harta yang diperolehnya karena bentuk ikhtiar dia dan tidak bentuk tawakal dia, nanti dia masuk ke paham-paham yang mengatakan bahwasanya apa yang kita usahakan itulah kita dapatkan, kan begitu kira-kira. Atau nanti ada beberapa paham-paham yang menganggap bahwasanya ini semua takdir Tuhan tanpa untuk ikhtiar. Itu biasanya disebut dengan paham Jabariyah dan Qadariyah. Jadi paham-paham ini paham-paham yang tidak patut kita tiru karena mereka menganggap dapatnya harta itu berupa jerih payah sendiri. Begitu kira-kira. Dan konsep istiqlal sendiri ini tidak sebatas hanya melihat satu sisi perwakilan saja. Kenapa? Karena istiqlal ini bukan berarti ketika kita diwakilkan harta itu tidak kita pergunakan sebagaimana mestinya. Jadi ketika Allah memberikan harta yang banyak, berarti kita diamanahkan. Nah, diamanahkan dengan catatan amanah tersebut apakah kita pergunakan dengan baik atau tidak. Jangan sampai ketika kita dianugerahi kendaraan yang banyak atau memilikilah tanah yang banyak, nah tanah itu kita biarkan begitu saja. Nah, ini kan sama halnya kita tidak amanah. Tanahnya kita biarkan, tidak kita lihat, bahkan tanahnya kita bilang sampai hancur, ataupun tadi kendaraan kita dianugerahi 2 mobil, 1 mobil tak terawat, 1 yang kita gunakan. Ini nanti jatuhnya kepada sifat berlebih-lebihan, atau kata para ulama disebut namanya israf. Mungkin ini segmen kedua pemirsa Kompas TV yang dapat saya sampaikan. Nanti akan saya lanjutkan di segmen ketiga. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, masuklah kita kepada segmen ketiga ataupun segmen terakhir pada acara ini. Di segmen kedua tadi saya sudah menyampaikan ada 2 konsep cara pandang muslim terhadap harta. Yang pertama tadi muwazanah, yang ketiga istiqlal. Nah, konsep ketiga ini saya sebut dengan konsep hifzul mal. Nah, sebenarnya hifzul mal ini bagian dari kategori maqasidus syariah. Yang mana maqasidus syariah itu terdiri dari hifzuddin, hifzun nafas, hifzul akal, hifzul nasab, dan masuk hifzul mal. Nah, cuman pada kesempatan ini kita mengkaitkan hanya hifzul mal saja. Apa makna hifzul mal? Secara bahasa hifzul mal ini menjaga harta. Maksudnya ialah menjaga harta, bagaimana kita cara memperoleh harta itu, dan bagaimana juga kita nanti cara untuk pendistribusian harta itu. Apakah cara kita sudah benar atau tidak? Biasanya tingkat keharaman ada 2 substansi yang menjelaskannya. Substansi pertama yaitu haram zatnya, substansi kedua ghairu lizati. Haram zatnya ini mutlak harta tadi, harta haram. Apa itu berupa yang diharamkan dari Allah, atau yang mungkin kita sama-sama sudah tahu apa itu yang diharamkan, seperti halnya mengkonsumsi makanan yang tidak diperkenankan lah, misalnya khinzir, kalbun dan lain sebagainya. Dan substansi yang kedua tadi yaitu haram ghairu lizatihi, cara memperolehnya. Jadi hifzul mal ini menjaga betul bagaimana kita mengkonsumsi harta, dari cara mendapatkannya atau melihat harta tersebut. Nah, biasanya kita lihat sekarang di media-media banyak kasus-kasus seperti halnya pencurian, begal, maling dan lain sebagainya. Itu bentuk ghairu lizatihi. Jadi dengan catatan mereka mencari hartanya dengan cara yang haram. Makanya hifzul mal dalam maqasidus syariah dia melindungi cara mendapatkannya. Cuman tidak sebatas dari cara mendapatkan saja. Misalnya ketika kita mendapatkan harta yang benar-benar kita anggap itu bersih dari
tingkat kejahatan. Memang harta-harta tadi tidak haram lah, halal jelasnya, dengan catatan kita mendapatkan dengan cara yang halal. Nah, kita tidak bisa sampai di situ saja. Kenapa? Ada kewajiban kita mendistribusikan harta atau mengkonsumsinya itu dengan baik. Apakah sebatas harta yang kita peroleh tadi kita timbun saja? Ini tak dibenarkan juga. Jadi penjagaan harta bukan sebatas harta kita simpan di rumah, harta kita simpan di bank, dan lain sebagainya. Karena harta dalam konteks hifdzul ma'al, adanya pendistribusian harta ke dalam hal-hal yang disyariatkan oleh agama Islam. Misalnya ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Jadi ketika kita memiliki harta, kita lihat tetangga kita. Apakah tetangga kita membutuhkan harta? Baiknya kita distribusikan. Atau yang lebih sering kita lakukan itu zakat fitrah. Kan begitu kira-kira. Nah, tapi tidak terlepas hanya sebatas zakat fitrah. Kenapa? Karena pendistribusian harta ini mengandung keberkahan. Misalnya dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, Allah sudah menjelaskan dalam ayat tadi perumpamaan ketika kita menafkahkan atau mengeluarkan harta kita. Di situ jelaskan bahwasanya nanti bertumbuh 7 tangkai, dan dari 7 tangkai tadi masing-masing mengeluarkan 100 butir. Begitulah konsep keberkahan kita benar-benar mendistribusikan harta yang memang kita peroleh atau yang memang harta dianugerahi terhadap diri kita. Jadi konsep hifdzul mal ini tidak bermaksud menjaga harta saja diawali dari bagaimana memperolehnya, tapi menjaga harta bagaimana kita dituntut untuk mendistribusiannya juga. Pada dasarnya dari segmen 1 dan segmen 2 selanjutnya ke segmen 3 ini, kesimpulan yang dapat kita peroleh ialah pertama, harta itu seharusnya dikelola sama orang soleh. Harta itu seharusnya dikelola sama orang alim. Kenapa? Karena kalau seandainya orang soleh yang mengelola harta, itu akan mengandung kemaslahatan yang besar. Tidak terjadinya kemudorotan. Nah, kesimpulan yang kedua, kita harus tetap ikhtiar. Kita harus tetap ikhtiar bahwasanya bagaimana kita berupaya mendapatkan harta dengan catatan harta yang halal. Kenapa? Karena pada hakikatnya ketika kita memperoleh harta tadi, ada hak-hak orang lain yang nantinya kita distribusikan. Dan kesimpulan yang ketiga ialah cara pandang harus kita ubah terhadap melihat harta. Jadi ketika kita melihat orang alim ataupun orang yang memiliki harta banyak, kita tidak bisa memandang secara objektif. Oh, dia punya mobil banyak. Kan begitu biasa kita langsung suudzon kan? Tidak bisa secara objektif. Tetapi kita melihat dengan cara pandang subjektif. Subjektif bagaimana? Kita berpikir positif bahwasanya mungkin mobil dia tadi dipinjamkannya untuk kemaslahatan umat. Nah, kita langsung berpikir secara subjektifnya. Jangan langsung berpikir negatif pada sisi objektif apa yang kita lihat saja. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.